Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video ini Patodik akan membahas soal-soal yang ada di buku seri Pengayaan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4A yang buku sampulnya berwarna coklat tua. Kita mulai saja dari nomor 1. Surah Al-Falaq terdiri atas 5. Kita rubah warnanya ya. Nomor 2, surah Al-Falaq termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di, ini cluenya sudah ada, Makkiyah berarti kota Makkah. 3, wa min syarri ma khalaqa adalah bunyi surah Al-Falaq ayat 1, qul a'udzu birabbil falaq, 2 min syarri ma khalaq. Sudah tentu jawabannya 2. Nomor 4, surah Al-Falaq terdapat pada urutan titik-titik dalam Al-Quran. Surah dalam Al-Quran totalnya ada 114 dan Al-Falaq itu urutan sebelum terakhir yaitu 113. Nomor 5, Al-Falaq artinya waktu subuh. Katakanlah nomor 6, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Adalah arti surah Al-Falaq ayat 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Nomor 7, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari syarri kejahatan hasidin orang dengki, idza apabila dihasad dia dengki. Jadi isinya yang A. Nomor 8, qul a'udzu birabbil falaq adalah surah Al-Falaq ayat pertama. Nomor 2, wa min syarri hasidin idza hasad, itu adalah ayat kelima. Nomor 10, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ayat di atas merupakan surah Al-Falaq ayat kita hitung kalau misalkan masih ragu. Qul a'udzu birabbil falaq 1, 2 min syarri ma khalaq, 3 wa min syarri ghasikin idza waqab, 4 wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Berarti nomor 4. Nomor 11, wa min syarri ma khalaq. Ayat di atas merupakan surah Al-Falaq ayat 1, qul a'udzu birabbil falaq, 2 min syarri ma khalaq. Berarti yang B. Nomor 12, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Min syarri ghasiqin idza waqab merupakan surah Al-Falaq ayat, kalau masih ragu lagi kita ulangi lagi. Qul a'udzu birabbil falaq 1, 2 min syarri ma khalaq, 3 wa min syarri ghasiqin idza waqab. Berarti ketiga. Boleh disalin dulu. Kita berlanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 13, ayat kedua surah Al-Falaq adalah qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita cari min syarri ma khalaq yang mana? Ini Pak, yang B. Oke. Nomor 14, ayat keempat surah Al-Falaq. Tadi
Sudah kedua min syarri ma khalaq, ketiganya wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin nafatsati fil uqad. Oh, berarti yang wa min syarri nafatsati fil uqad kita cari. Yang A, qul a'udzu birfalaq. B, wa min syarri hasidin idza hasad. C, min syarri ma khalaq. Dan D, wa min syarrin nafatsati fil uqad. Oh, berarti yang D. Nomor selanjutnya, ayat ketiga surah Al-Falaq adalah, jadi sesudah yang pertama kan, qul a'udzu birabbil falaq. 2, min syarri ma khalaq. 3, wa min syarri ghasikin idza waqab. Oh, berarti yang C. 16. Ayat pertama surah Al-Falaq adalah qul a'udzu birabbil falaq. Kita cari, oh, adanya di C. Nomor 17, ayat kelima surah Al-Falaq, yaitu wa min syarri hasidin idza hasad. Oh, berarti yang D. Nomor 18, qul a'udzu birabbil falaq. Kita lihat semuanya qul a'udzu birabbil falaq sampai huruf Q sini semua sama. Yang membedakan adalah di akhirnya. Khalaq, falaqo, falaku, falaki, dan falakin. Kita lihat ke Arabnya qul a'udzu birabbil falaqi. Berarti kita cari yang falaki, yang C. Nomor 9, min syarri ma khalaq. Yang A, man, sudah pasti bukan. Yang B, min. C, min. D, min. Kita cari syarri. Yang B, syarro, bukan. Berarti tinggal sisa yang C dan D. Min syarri ma khalaqa. Berarti cari yang kasroh, yang D. Maaf, yang fathah, yang D. Nomor 20, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kita cari wa min syarri, A, betul. Yang B, wa min syarro, salah. Yang C, wa min syarri ghasikin, betul. Yang D, wa min syarri ghasikin, betul. A, C, D, ida semua. Waqoba, waqobu, dan waqobi. Kita lihat wa min syarri ghasikin idza waqoba. Berarti kita cari yang waqoba. Wa min syarri ghasikin idza waqoba, berarti yang A. Kita beralih ke nomor selanjutnya. Dua satu. Wa min syarrin nafatsati fil uqadi. Kita cari wa min, A, wa B, wa man, salah. C, wa min, betul. D, wa min, betul. Syarrin nafasati fil, semuanya betul, tinggal cari yang belakang fil uqadi. Berarti yang fil uqadi hanya ada di fil uqadi hanya ada di A dan D. Kita cari, berarti ada yang salah lagi nih. Wa min syarrin nafatsati fil uqadi. Oh, di sini kita keliru di yang D, berarti salah. Berarti yang A yang betul. Nomor 22. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita cari wa min sampai D betul. Syarri,
hanya yang betul yang B dan C. Hasidin idza hasada. Hasidin idza hasuda salah. Hasidin idza hasada betul, berarti yang C. Nomor 23. Urutan yang tepat untuk ayat-ayat di atas. Kita urutkan. 1. Qul a'udzu birabbil falaq ini. 2. Min syarri ma khalaq ini. 3. Wa min syarri ghasikin idza waqab ini. 4. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad ini. Terakhir pasti ini wa min syarri hasidin idza hasad, berarti urutannya 5, 4, 1, 2, 3 ada di nomor D. Nomor 24, perhatikan tabel berikut. Wa min syarri ghasikin idza waqaba. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Ini salah. Harusnya uqadi. Wa min syarrin nafasati wa min syarri hasidin idza hasada. Harusnya hasada, ini juga salah. Wa min syarri ma khalaq. Ini betul. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini betul. Berarti yang salah adalah nomor 2 dan 3. Salah penulisan di akhirnya saja. Ini uqadi, ini harusnya hasada. Nomor 25. Lafal min syarri ghasikin idza waqaba. Kita cari saja wa min syarri ghasikin idza waqaba. Sudah ketemu, berarti di A. Karena yang lainnya sudah berbeda tulisannya. 26. Lafal min syarri nafasati fil uqadi. Kita cari. Sudah ketemu langsung di A, Pak. Oke. Kita beralih ke nomor selanjutnya. Nomor 27. Tulisan ayat berikut ini benar kecuali min syarri ma khalaq. Betul. Wa min syarrin nafatsati fil uqadi. Betul. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini salah. Kita lihat yang D. Wa min syarri hasidin idza hasada. Betul. Berarti jawabannya yang C. Nomor 28. Tulisan ayat berikut yang benar adalah, kita lihat, Qul a'udzu birabbil falaq. Betul. Wa min syarri ghasikin idza waqabi. Harusnya waqaba, ini salah. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqadi. Ini juga salah. Wa min syarri ma khalaq. Harusnya jawabannya yang A. Nomor 29. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, ini tidak sesuai. Wa min syarri ghasiqin idza waqabi. Wa min syarrin nafasati fil 'uqadi. Nah, ini tidak sesuai. Wa min syarri hasidin idza hasada. Berarti yang tidak sesuai nomor 2 dan nomor 4. Jawabannya C. Perhatikan tabel berikut. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, ini tidak sesuai. Wa min syarri ghasikin idza waqaba. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqadi. Wa min syarri hasidin idza hasadi. Nah, baru ketemu satu, berarti satu lagi yang mana ya? Coba kita lihat.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqaba wa min syarrin naffatsati fil uqadi wa min syarri hasidin idza hasada. Kita lihat ada yang salah di sini, nafasanya tidak dipanjang-panjangkan, berarti jawabannya 2 dan 4 di nomor 30. satu. Cirinya panjang itu di huruf A-nya seperti ini ya, ada garis di huruf A-nya. Terus ini ghasikin, ini ada A-nya. Iza, nah cirinya seperti itu. Sekarang nomor 31. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Berarti jawabannya yang A. Nomor 32. Wa min syarri ghasikin idza waqaba. Kita lihat ke gambar selanjutnya. Ayat di atas, ayat yang barusan dibacakan, artinya adalah min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan perempuan penyihir yang menikah pada bubu, salah. Dari kejahatan malam apabila gelap gulita, betul. Dari kejahatan makhluk yang diciptakan, ini harusnya yang kedua. Dan dari kejahatan orang negeri apabila ini yang terakhir. Nah, berarti jawabannya yang B. 33. Ayat yang berarti dari kejahatan makhluk yang ia ciptakan adalah khalaq. Yang dia ciptakan itu khalaq. Jadi isinya yang B. Jawabannya yang B. Nomor 34. Ayat yang berarti dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada buhul talinya, yaitu wa min syarrin nafatsati fil uqad. Berarti yang D. 35. Arti dari ayat kelima surah Al-Falaq, dari kejahatan orang dengki apabila ia dengki. C. 36. Perhatikan arti surah Al-Falaq berikut. Katakanlah aku berlindung pada Tuhan yang menguasai waktu fajar. 2. Dari kejahatan manusia. 3. Dari kejahatan siang apabila telah gelap gulita. Ini salah. Ini juga salah. 4. Dari kejahatan perempuan penyihir, ini betul. 5. Dari kejahatan orang dengki apabila dia dengki. Ayat yang salah ditunjukkan pada nomor 2 dan 3. B. 37. Rasulullah SAW senang membaca surah Al-Falaq agar diberikan keselamatan dari segala kejahatan. 38. Surah Al-Falaq mengajarkan bahwa manusia harus senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita ke nomor selanjutnya. Nomor 39. Ini videonya agak panjang ya, karena kita bahas hampir
bukan hampir, semua soal yang ada di buku ini. 39. Berikut ini merupakan gambar pesan dari surah Al-Falaq. Mungkin di sini gambarnya kurang jelas, kalian bisa lihat lagi. Kalian bisa lihat lagi di bukunya. Gambar A sedang mengambil mainan, gambar B sedang membantu orang, gambar C sedang berdoa, gambar D sedang belajar. Yang paling tepat dari gambar-gambar berikut adalah gambar yang C, berdoa, memohon segala sesuatu pada Allah. 40 surah Al-Falaq mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan, pencipta alam, pemberi rezeki, pelindung. Tuhan betul, pencipta alam betul, pemberi rezeki betul, dan pelindung betul. Tapi di surah Al-Falaq ini kita simpulkan bahwa kita berlindung pada Allah. Berarti Allah itu satu-satunya pelindung. Nomor 1 bagian B, kata Al-Falaq diambil dari surah Al-Falaq ayat ke 1. Coba dulu warnanya. 1. Oke. Nomor 2. Surah titik-titik merupakan surah ke-113 dalam surah Al-Falaq. Merupakan surah ke-13 dalam Al-Quran pastinya. Nomor 3. Manusia harus senantiasa berlindung atau memohon kepada Allah dari segala kejahatan atau keburukan. Oke, nomor 4, titik-titik merupakan satu-satunya tempat manusia berlindung. Yang merupakan tempat satu-satunya manusia berlindung yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5, manusia tidak boleh berdoa meminta perlindungan kepada selain Allah. Tidak boleh kita meminta kepada selain Allah. Nomor 6, sebelum membaca ayat Al-Quran hendaknya membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan basmalah. Nomor 7, yang menguasai waktu subuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Nomor 8, wa min syarri titik-titik idza waqab. Wa min syarri hasidin. Wa min syarri. Ini jawabannya bisa 2, bisa ayat kedua. Bisa ayat wa min syarri ghasikin idza waqab,
atau bisa wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi ini jawabannya bisa dua, wa min syarri idza, sama-sama idza di ayat ketiga dan ayat keempat sama-sama idza. Wa min syarri ghasikin idza waqab bisa, wa min syarri hasidin idza hasad bisa. Ini jawaban ayat ketiga bisa, ayat kelima pun bisa. Maaf, kita terlalu besar. Ayat ketiga atau ayat kelima. Tapi kalian nanti isinya di sini pakai Arabnya ya. Syarrin nafatsati fil uqad, berarti ini adalah ayat keempat. Wa min syarrin nafatsati fil uqad. Ini Bapak tulis nomornya karena di sini agak sulit untuk dipraktekkan oleh drawing annotate ini, dan huruf di keyboard Bapak pun tidak ada bahasa Arabnya, belum ada bahasa Arabnya. Nomor 10, wa min titik-titik idza hasad, berarti wa min syarri hasidin idza hasad, berarti nomor 5. Katakanlah aku berlindung pada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Yang menguasai waktu subuh. Dan dari kejahatan titik-titik apabila telah titik-titik. Ini sepertinya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. 13, dan dari kejahatan titik-titik yang meniupkan pada titik-titik talinya. Dan dari kejahatan perempuan penyihir. Oh, ini penyihirnya sudah ada, berarti perempuan-perempuan yang meniup pada buhul-buhul. Nomor 14, kita belajar sedikit tajwid ya. Ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf shin, ini dibacanya dengung. Jadi ada 15 huruf yang bertemu dengan nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ini dibaca dengung atau dengung. Ini adalah ikhfa. Nanti kita akan belajar lebih detail lagi. Dan ini ada nun sukun bertemu dengan huruf alif atau hamzah. Ini bacaannya namanya izhar atau jelas. Oke, kita ke nomor selanjutnya. Nah, ini
bagian C. Di bagian C ini kita jawab singkat saja, tidak usah panjang-panjang. Mengapa surah Al-Falaq disebut golongan surah Makkiyah? Karena turun di kota Makkah. Apa arti Al-Falaq? Waktu subuh. Mengapa manusia hanya boleh berdoa meminta pertolongan kepada Allah? Karena tak ada yang patut disembah, dimintai pertolongan kecuali Allah. Kalau kita meminta pertolongan kepada selain Allah berarti namanya musyrik atau syirik. Lalu di nomor selanjutnya, nomor 4. Apa pesan yang terkandung dalam surah Al-Falaq? Pesannya yaitu kita harus berlindung hanya kepada Allah dari segala kejahatan. Nomor 5. Apa saja yang dijelaskan dalam surah Al-Falaq? Salah satunya berlindung dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Kalau kejahatan malam, dan kejahatan tukang sihir, lalu kejahatan orang dengki. Oke, ke nomor ke-6, tuliskan 3 perilaku meneladani pesan surah Al-Falaq. Kalian bisa isi dengan bahasa kalian sendiri ya, sebenarnya dari nomor tadi, dari nomor sebelum-sebelumnya. Di bagian C ini 3 perilaku untuk meneladani pesan surah Al-Falaq. Kita berlindung dari kejahatan makhluk ciptaan, kejahatan malam apabila telah malam gelap gulita, kejahatan penyihir, kejahatan orang dengki. Kita bisa mengambil teladan berbuat baik pada setiap orang. Itu bisa membuat kita terlindung dari kejahatan, tidak berprasangka buruk pada orang, dan selalu berdoa tentunya kepada Allah. Oke, nomor 7. Tulis surah Al-Falaq ayat ketiga dengan huruf hijaiyah. Kalian bisa tulis min syarri ghasikin idza waqab dengan huruf hijaiyah atau tulisan Arab ya. Coba
tulis di sini dengan menggunakan mouse apakah terlalu besar atau tidak. Wah, kan susah jadinya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Terlalu besar. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Idza waqaba. Kesyakal. Oke. Nomor 8, tulis surah Al-Falaq ayat keempat dengan huruf hijaiyah. Kita tulis lagi wa min syarrin nafasati sati fil uqad. Wa min syarrin huruf tasydid naf fa tha ti fil uqad. Nah, ayat kedua nomor 9 dengan huruf Latin. Baru ini huruf Latin. Min syarri ma. Ini patorik huruf A-nya 2 karena tidak bisa nulis garis di atas huruf A ya. Khalaqa. Atau juga bisa ditambahkan dalam kurung. Dan terakhir nomor 10, tulis ayat kelima surah Al-Falaq dengan huruf Latin. Wa min syarri hasidin idza hasada. Betul. Lalu nomor selanjutnya ke nomor 11 sampai 15, tulis arti surah Al-Falaq ayat pertama dan kedua. Kita tulis di sini. Yang pertama, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai
waktu subuh. 2. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Nomor 12 ayat ketiga dan ayat kelima. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ketiga dan kelimanya, dan dari kejahatan orang dengki apabila ia dengki. Nomor 13, kejahatan apakah yang dijelaskan surah apa ayat keempat? Yang dijelaskan adalah kejahatan tukang sihir. Yang biasanya tukang sihir itu adalah perempuan-perempuan dengan cara meniupkan pada buhul-buhul. Buhul-buhul itu adalah tali penghubung sihir yang biasanya menghubungkan seperti boneka yang dikendalikan dari tempat penyihir lalu kepada orang yang disihirnya. Nomor 14, hukum mati dan tanwin apa saja yang ada pada surah Al-Falaq ayat kedua, tulis dan jelaskan. Coba kita lihat. Min syarri ma khalaq. Yang ayat kedua itu hanya ada satu, yaitu ikhfa, yaitu nun sukun bertemu dengan shin, dibaca dengung min syarri. Nomor 15, hukum mati dan tanwin apa saja yang ada pada surah Al-Falaq ayat ketiga. Ayat ketiga di situ ada wa min syarri ghasiqin, ada dua. Itu ada ikhfa juga. Nun sukun bertemu shin, sudah dijelaskan, dibaca dengung, dan kasroh tanwin bertemu huruf alif, dibaca jelas. Nah, itu saja. Di nomor selanjutnya kalian kerjakan dari bagian D ini, lalu ke bagian E. Jadi yang bagian D ini kalian tinggal checklist benar atau salah. Yang bagian E ini lengkapi pernyataan berikut dengan jawaban yang benar. Maksudnya begini. Ini adalah jawaban-jawabannya dan soalnya ada di halaman berikutnya. Jadi soal ini ada
soal dari 1 sampai 15 di bagian E ini, jawabannya semua ada di sini. Dan terakhir bagian F-nya juga tinggal dipasang-pasangkan yang mana ulang untuk berfalak kemana dan sampai seterusnya. Oke, itu saja PR-nya. PR-nya cukup ditulis di sini. Kalian checklist di sini pakai pensil. Isi di sini pakai pensil juga. Ini tinggal dipasangkan pakai pensil juga. Nanti fotonya kalian kirimkan. Itu saja pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.